Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia Jaya. Selamat siang semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan kelompok 8. Pada video ini kami akan mencoba mendemonstrasikan distribusi Maxwell yang telah kami buat dengan dua poster, yaitu dengan variasi suhu dan yang satunya adalah variasi gas. Nah, variasi suhu ini akan disampaikan oleh Pratiwi. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan distribusi Maxwell dengan variasi suhu. Kita menggunakan gas H2O atau gas uap air. Uap air itu gas pada suhu 100, maka gas H2O itu dengan suhu 100 maka dia akan menguap dan akan membentuk sebuah gas. Nah, di sini kita sudah membuat perakitan. Kita menggunakan tali yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Tali merah dengan suhu 273 Kelvin, tali hijau dengan suhu 373 Kelvin, dan tali kuning dengan suhu 473 Kelvin. Maka di sini akan terbentuk dengan proporsi seperti ini. Proporsi dengan 273 adalah proporsi yang paling tinggi. Maka dapat kita simpulkan semakin tinggi energi aktivasi, maka semakin cepat reaksi. Jadi semakin cepat. Dan di sini luas daerah dari merah ini akan semakin lebih kecil, maka disebut dengan kecepatan C ini semakin cepat dibandingkan dengan suhu 473. Itu adalah proporsinya yang lebih pendek dibanding yang lainnya, maka dia kecepatannya semakin lama. Nah, walaupun nanti di akhirnya ini titik akan mendekati nolnya, itu akan berbarengan. Nah, untuk suhu yang standar yaitu 373 Kelvin atau disamaartikan dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini ini adalah tengah-tengahnya dan ini seperti kita lihat. Nah, dapat kita simpulkan semakin tinggi energi aktivasi maka semakin cepat reaksi. Selanjutnya adalah distribusi Maxwell dengan variasi gas. Akan disampaikan oleh rekan saya Dinda. Nah, ini adalah distribusi Maxwell dengan variasi gas. Nah, bisa kita lihat tadi waktu video perakitan ini telah dibuat dengan 3 gas dengan satu suhu, yaitu suhunya 273 Kelvin dibuat sama, namun gasnya dibuat berbeda. Yang pertama dengan gas, yang pertama menggunakan gas oksigen, kemudian gas nitrogen. Nah, jika kedua ini direaksikan, gas NO dengan gas oksigen, maka akan menghasilkan gas nitrogen monoksida. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya. Ya, grafik gas oksigen kita beri warna kuning seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian gas nitrogen kita kasih warna dengan warna hijau. Ternyata lebih rendah dari yang gas oksigen. Nah, setelah kedua gas itu direaksikan menjadi gas monoksida, maka hasilnya akan seperti ini dengan tali berwarna merah seperti ini yang berada di tengah-tengah. Nah, dengan adanya gas nitrogen ini yang semakin berada di bawah dengan menjorok sebelah sana, maka bisa disimpulkan semakin besar masanya, massa ini nitrogen ini nanti bisa dilihat dalam mikroskop X-ray itu, maka kecepatan yang dihasilkan oleh gas tersebut maka semakin kecil. Nah, semakin kecil masanya, maka kecepatan itu akan semakin besar. Bisa kita lihat ini kan sumbu X ini sebagai kecepatan. Nah, ini massa nitrogen ini bila semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Seperti itu. Dengan massa N2 dengan massa M2 itu 28 karena N itu diatomik, kemudian massa molarnya oksigen itu adalah 32 karena oksigen itu adalah diatomik, maka menjadi jika di total NO itu berarti 60. Ya, maaf, jadi 30. Terima kasih. Jadi di sini kita lihat persamaannya NO dengan massa 30, N itu 14, O 16 dan O2 yaitu massanya 16 jika dua
partikel berarti jadi 32. N2 kita bisa 14 dan dikali 2 jadi 28. Persamaan reaksinya yaitu N2 ditambah O2 menjadi NO. Nah, akan terbentuk gas. Nah, di sini kita kan tadi udah menyimpulkan massa, semakin besar massa, kecepatan paling mungkin suatu gas semakin kecil. Jadi di sini paling kecil adalah N2. Jadi kita lihat di sini paling bawah adalah warna hijau yaitu gas N2. Dan selanjutnya yaitu peringkat kedua massa yang selanjutnya itu adalah NO dengan massa 30. Kita lihat di merah adalah tingkatannya di nomor 2. Selanjutnya massa yang tertinggi adalah O2 yaitu 32. Maka grafiknya yang paling tinggi adalah warna kuning. Jadi yang paling rendah di dalam gas ini ada yang pertama nitrogen, yang kedua adalah nitrogen monoksida, yang ketiga adalah oksigen. Berikut kesimpulannya, semakin besar massa, kecepatan paling mungkin suatu gas semakin kecil, dan semakin tinggi energi aktivasi, maka semakin cepat reaksi tersebut. Terima kasih. Demikian demonstrasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.